Adrenaliners, apa kabar kalian semua? Pasti sehat dong ya? Oke, kali ini admin akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul A Writer's Odyssey yang dirilis pada tahun 2021. Oke, biar nggak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung aja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Di awal film, kita langsung dikenalin sama seorang pria bernama Guanming yang lagi sering ngalamin mimpi-mimpi aneh. Di dalam mimpinya, dia selalu melihat sebuah kota misterius lengkap dengan sosok iblis mengerikan yang terus menghantuinya. Ternyata, mimpi itu udah terus muncul sejak putrinya yang bernama Juzi menghilang. Nggak lama kemudian, Guanming melihat sebuah truk yang bakal melintas di depannya. Rupanya, dia memang udah nungguin momen itu dari tadi. Begitu truknya mendekat, dia langsung melempar beberapa batu ke arahnya. Walaupun jaraknya cukup jauh, semua lemparan Guanming berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Kemampuan melemparnya benar-benar luar biasa. Bahkan gak kalah sama atlet profesional. Setelah truk itu menabrak tebing, Guanming langsung menghajar habis para pengemudi yang ada di dalamnya. Dia tahu kalau truk itu milik komplotan penculik anak-anak yang selama ini diburunya. Gak pakai basa-basi, Guanming langsung menunjukkan foto putrinya yang bernama Juzi yang sudah hilang selama 6 tahun kepada salah satu pria yang berhasil dia lumpuhkan. Dia berharap pria itu tahu keberadaan putrinya. Tapi tiba-tiba satu pria lain keluar dari dalam truk dan menghantam kepala Guanming dari belakang hingga membuatnya pingsan. Begitu sadar, Guanming langsung menyadari kalau kedua pria itu udah kabur. Tanpa buang waktu, dia segera memeriksa isi kontainer truk tersebut dan menemukan beberapa anak kecil yang menjadi korban penculikan. Nggak lama kemudian, polisi datang ke lokasi dan langsung menangkap Guanming. Mereka mengira Guanming adalah salah satu anggota komplotan penculik anak-anak. Karena saat itu, dia berada di lokasi bersama truk yang penuh dengan korban penculikan. Di tengah perjalanan menuju kota, Guanming sempat tertidur dan lagi-lagi mengalami mimpi aneh. Kali ini, dia melihat Juzi terjebak di antara akar-akar misterius yang seolah-olah mengikat tubuhnya. Gak lama kemudian, mobil polisi berhenti di sebuah SPBU buat isi bensin. Pas situasi lagi lengah, Guanming langsung memanfaatkan kesempatan itu buat kabur. Dia kemudian nekat masuk ke mobil seorang wanita yang bahkan belum pernah dia kenal sebelumnya. Tanpa banyak tanya, wanita itu langsung tancap gas dan membawa Guanming kabur dari kejaran polisi. Setelah mereka berhasil menjauh, wanita itu akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Tu Ling. Ling mengaku kalau dia udah tahu semua tentang Guanming, terutama soal perjuangannya yang gak pernah berhenti buat mencari putrinya yang hilang. Karena itulah, Ling menawarkan diri untuk membantu Guanming menemukan Juzi. Sementara itu, di sebuah dunia misterius, terlihat seorang pria bernama Kong Wen yang sedang berlari mati-matian menghindari kejaran pasukan iblis yang dipimpin oleh seorang kakek tua. Keadaannya makin terdesak hingga dia benar-benar gak punya jalan buat kabur. Tapi, tepat di saat itu, kakak perempuan Kong Wen tiba-tiba muncul untuk menyelamatkannya. Tanpa pikir panjang, sang kakak langsung mendorong Kong Wen hingga jatuh ke sungai agar dia bisa hanyut dan melarikan diri. Sementara itu, dia memilih tetap tinggal untuk menghadapi sang kakek tua bersama seluruh pasukan iblis demi memberi adiknya kesempatan untuk selamat.
tega ninggalin kakaknya sendirian. Kong Wen yang sempat jatuh ke sungai langsung berusaha memanjat kembali ke atas buat membantunya. Tapi begitu sampai di atas, dia langsung dibuat shock. Pemimpin pasukan iblis ternyata udah lebih dulu menusuk kakaknya hingga terluka parah dan sekarat. Meski begitu, si kakek tua ternyata juga gak luput dari luka. Sebilah pedang sudah menancap di punggungnya, membuat kondisinya sama-sama kritis. Melihat kakaknya sekarat di depan mata, emosi Komen langsung meledak. Dia bersumpah akan membalas dendam saat itu juga. Namun, sebelum Kong Wen menyerang, si kakek tua memperingatkannya agar tidak bertindak gegabah. Dia bilang kalau Kong Wen membunuhnya, maka Dewa Redmane bakal memburu dan menghabisi Kong Wen. Sayangnya, Kong Wen yang sudah dikuasain amarah sama sekali nggak peduli dengan ancaman itu. Tanpa ragu, dia langsung menghabisi kakek tua tersebut. Setelah semuanya berakhir, Kong Wen menguburkan jasad kakaknya dan memberikan penghormatan terakhir dengan penuh kesedihan. Saat hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba dia mendengar suara aneh. Gak lama kemudian, armor milik si kakek tua mendadak bergerak sendiri dengan sangat cepat, lalu langsung menempel di tubuh Kong Wen. Ternyata armor itu bukan armor biasa. Armor tersebut adalah armor iblis yang berasal dari neraka. Dan yang lebih mengejutkan lagi, armor itu bisa berbicara. Armor iblis itu mengaku sudah tertidur selama 40 tahun saat masih menempel di tubuh si kakek tua. Selama itu pula, dia terus mengisap darah pemiliknya untuk bertahan hidup. Dengan nada kesal, armor itu bilang kalau dia sudah muak meminum darah si kakek tua yang menurutnya udah bau tanah. Sekarang dia lebih tertarik mengisap darah Kong Wen yang masih muda dan terasa jauh lebih segar. Sebagai imbalannya, armor iblis itu bersedia membantu Kong Wen menghadapi Dewa Redmane. Syaratnya cuma satu, Kong Wen harus membiarkannya terus meminum sedikit darahnya agar armor itu tetap hidup. Sementara itu, Ling membawa Guanming ke sebuah gedung yang menjadi tempatnya bekerja. Di sana, dia memperlihatkan seorang pria bernama Limu, bos besar Aladdin Group, yang sedang mempresentasikan produk terbaru perusahaannya. Setelah itu, Ling menunjukkan beberapa foto anak perempuan. Menurut penyelidikannya, salah satu dari mereka kemungkinan adalah Juzi, putri Guanming yang telah lama menghilang. Namun, karena sudah 6 tahun gak pernah bertemu dengan putrinya, Guanming justru kebingungan dan gak bisa memastikan mana yang benar-benar Juzi. Melihat hal itu, Ling menawarkan bantuan dengan melakukan tes DNA. Tapi sebagai gantinya, Guanming harus bersedia membantunya menyelesaikan sebuah tugas. Ling kemudian memperlihatkan sebuah siaran live streaming dari seorang pemuda yang sedang membacakan novel karangannya sendiri. Novel itu menceritakan kisah Kong Wen, seorang pemuda yang bertekad menantang dan mengalahkan seorang dewa bernama Redmane. Barulah terungkap kalau semua kejadian yang tadi kita lihat, mulai dari Kong Wen yang dikejar pasukan iblis sampai bertemu armor iblis, ternyata adalah bagian dari cerita di dalam novel tersebut. Yang bikin makin aneh, setiap kali karakter Dewa Redmane di dalam novel itu terluka, Limu yang berada di dunia nyata juga ikut merasakan luka yang sama. Mendengar penjelasan itu, Guanming langsung teringat pada mimpi-mimpi aneh yang selama ini terus menghantuinya. Dia mulai merasa kalau semua kejadian ini mungkin memang saling berhubungan. Beberapa saat kemudian, setelah Limu sadar dari pingsannya, dia langsung menyuruh Ling untuk nggak membuang-buang waktu lagi. Limu ingin Guanming secepatnya bekerja untuknya. Karena itu, Ling pun segera menemui Guanming dan menjelaskan syarat yang harus dipenuhi kalau dia ingin bertemu lagi dengan putrinya. Ling kemudian menjelaskan kalau sebelumnya dia sudah meneliti beberapa orang yang punya kemampuan di atas rata-rata. Dari hasil penelitiannya, Guanming ternyata punya kemampuan melempar benda dengan akurasi yang luar biasa. Karena itulah,
Ling meminta Guanming untuk menghabisi seorang pemuda yang tadi sempat dia lihat di video live streaming. Ling juga menjelaskan kalau bosnya yakin novel itu punya kekuatan magis yang bisa memengaruhi kondisi tubuhnya. Buktinya, setiap kali tokoh Redman di dalam novel terluka, Limu juga selalu mengalami luka yang sama. Ling pun mengatakan kalau bosnya khawatir kalau sampai Redman mati di dalam cerita, dia juga bakal ikut kehilangan nyawanya. Mendengar penjelasan itu, Guanming tentu saja nggak langsung percaya. Tapi mau nggak mau, dia tetap harus menjalankan tugas tersebut kalau masih ingin menemukan putrinya. Karena itu, keesokan harinya Guanming dikirim ke sebuah kota dengan menaiki kapal sederhana. Di saat yang sama, cerita dalam novel juga berlanjut, memperlihatkan Kong Wen yang sedang berlayar menembus badai demi menuju kota awan. Pemuda penulis novel itu kemudian mengakhiri siaran ceritanya. Dari sinilah akhirnya terungkap kalau nama pemuda tersebut memang Kong Wen. Bahkan dia juga memberi nama tokoh utama di novel yang ditulisnya dengan namanya sendiri. Di sisi lain, Guanming yang akhirnya sampai di kota itu berhasil menemukan Kong Wen yang masih mengenakan pakaian yang sama seperti di video live streaming. Setelah itu, Guanming terus membuntuti Kong Wen kemanapun dia pergi. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah perpustakaan tua. Di tempat itu, Kong Wen akhirnya sadar kalau sejak tadi ada seseorang yang terus mengikutinya. Karena itu, Guanming langsung mencari alasan dengan berpura-pura menjadi penggemar berat novel karya Kong Wen. Mendengar pengakuan itu, Kong Wen langsung senang bukan main. Soalnya, akhirnya ada juga orang yang benar-benar menyukai novel yang dia tulis. Setelah itu, Guanming tetap mengikuti kemanapun Kong Wen pergi. Di tengah perjalanan, Ling tiba-tiba menelpon Guanming dan menyuruhnya supaya segera menghabisi Kong Wen. Namun, Guanming meminta Ling untuk bersabar karena dia sudah punya rencana sendiri buat menyelesaikan tugas tersebut. Di tengah perjalanan, Guanming dan Kong Wen akhirnya saling berkenalan. Tapi nggak lama kemudian, sebuah mobil milik perusahaan Limu melaju dengan kecepatan tinggi dan hampir saja menabrak mereka berdua. Setelah Guanming pergi, Kong Wen nggak sengaja menemukan buku catatan milik Guanming yang terjatuh. Karena penasaran, dia pun mengambil lalu membacanya. Dari situlah, Kong Wen akhirnya mendapatkan ide baru untuk melanjutkan cerita novelnya. Sementara itu, di dunia novel, Kong Wen yang akhirnya sampai di kota awan langsung menuju distrik Naga, yang saat itu sedang menggelar sebuah festival. Di sana, semua warga yang datang terlihat berlutut sambil menyembah patung Dewa Redmane. Namun ternyata acara itu sama sekali bukan festival biasa. Soalnya, begitu patung Dewa Redmane menunjuk ke arah sebuah distrik, semua orang langsung mencabut senjata mereka dan menyerbu tempat tersebut. Sebelumnya, diceritakan kalau kota awan terdiri dari 18 distrik. Tapi karena Dewa Redmane sangat menyukai kekerasan, dia sengaja mengadu domba semua distrik itu agar saling bertarung demi menentukan siapa yang paling kuat. Warga distrik Naga kemudian bergerak menuju gerbang distrik Baihan.
Tapi warga distrik Baihan juga nggak tinggal diam. Mereka langsung melancarkan serangan lebih dulu begitu kedua pasukan saling berhadapan. Dalam peperangan itu, distrik Naga yang mengerahkan 3 balon udara raksasa berbentuk naga akhirnya berhasil memenangkan pertarungan. Setelah perang selesai, para penduduk distrik Baihan yang masih selamat langsung dibantai habis. Sementara seluruh harta mereka dijarah tanpa ampun. Kong Wen yang menyaksikan semua kejadian itu cuma bisa terdiam. Dia sama sekali nggak punya kemampuan untuk menghentikan pembantaian yang terjadi di depan matanya. Nggak lama kemudian, beberapa kesatria merah tiba-tiba datang dan langsung membuat semua orang berlutut ketakutan. Para kesatria merah itu ternyata merupakan pasukan iblis milik Dewa Redmin. Mereka datang untuk memperingatkan seluruh penduduk agar nggak ada yang keluar pada malam hari. Kecuali saat peperangan sedang berlangsung. Sementara itu, di dunia nyata, Guan Ming yang baru saja terbangun dari tidurnya tiba-tiba langsung diserang habis-habisan oleh Ling. Di momen itu, Ling kembali memperingatkan Guan Ming supaya nggak terus membuang waktu dan segera menyelesaikan tugas yang sudah diberikan kepadanya. Setelah itu, Guan Ming pun turun dan menemui Kong Wen yang ingin balikin buku catatannya. Kong Wen lalu berterima kasih karena berkat buku catatan milik Guan Ming, dia jadi bisa melanjutkan cerita novelnya. Saat sedang jalan bersama, Guan Ming sempat beberapa kali berniat untuk langsung menghabisi Kong Wen. Namun, hal itu dia batalkan setelah mendengar cerita dari Kong Wen. Di mana ternyata Kong Wen ini telah menulis novel sejak 6 tahun yang lalu, bersamaan dengan waktu saat Juzi diculik. Tak lama kemudian, Kong Wen tiba-tiba mendengar suara melodi yang menarik. Karena hal itu, Kong Wen pun langsung mendapat ide untuk ditambahkan ke cerita novelnya. Dan dia pun segera mencatat ide tersebut. Sementara itu, di dunia novel, Kong Wen bertemu dengan seorang gadis kecil yang sedang meratapi kakaknya yang sudah meninggal. Setelah Kong Wen membantu memakamkan kakaknya, gadis itu pun mengaku bernama Juzi. Di momen ini, Kong Wen bertanya, mengapa semua orang langsung menjadi ketakutan saat melihat para kesatria merah. Mendengar hal itu, Juzi pun menjelaskan kalau para kesatria itu akan menghabisi siapapun yang berani melanggar perintah dan keluar rumah saat malam hari. Setelah itu, Juzi pun mainin sebulingnya dengan nada yang sama persis, seperti melodi yang didengar oleh Kong Wen di dunia nyata. Namun, suara tersebut ternyata berhasil menarik perhatian salah satu kesatria merah. Melihat hal itu, karena takut, Kong Wen pun segera membawa Juzi untuk lari. Namun ternyata, kesatria itu terus mengejarnya, dan terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Di tengah pelarian, Ong Wen sempat menukar Junzi dengan umpan jerami. Namun, setelah menarik umpan tersebut, kesatria itu tiba-tiba berperilaku aneh. Melihat hal itu, Kong Wen pun langsung menyerangnya. Hingga nampaklah wajah seorang pria dari balik helm tersebut. Karena emosi, kesatria itu pun berniat untuk menghabisi Kong Wen. Namun ternyata, Juzi kembali muncul dan berusaha untuk mengalihkan perhatian. Melihat hal itu, si kesatria pun berbalik dan berjalan mendekati Juzi. Akan tetapi, keanehan tiba-tiba kembali terjadi setelah matahari terbenam. Kesatria merah itu kemudian terdiam dan tidak bergerak sama sekali.
Oleh sebab itulah, Kong Wen pun segera membawa Juzi untuk kabur menyelamatkan diri. Sementara itu, di dunia nyata, Guan Ming yang melihat Kong Wen tengah sibuk menulis, langsung melemparinya dengan bebatuan. Karena lemparan Guan Ming sangat akurat, Kong Wen pun terjatuh dan akhirnya pingsan. Guan Ming lalu mendekati Kong Wen dan bersiap untuk menghabisinya. Namun sebelum itu, Guan Ming tiba-tiba mendengar suara seseorang yang menyanyikan sebuah lagu yang biasa dia nyanyikan untuk mengiringi Juzi tidur. Karena hal itu, Guan Ming pun segera mencari sumber suara tersebut dan berhasil menemukan seorang bocah laki-laki. Guan Ming yang penasaran lalu mendekati bocah itu dan bertanya kepadanya. Namun si bocah malah ketakutan dan langsung kabur menjauh. Saat Guan Ming berusaha mengejarnya, dia gagal dan malah tersesat di suatu tempat. Dari kejauhan, di tempat itu Guan Ming melihat si penculik anak yang sebelumnya dia pukuli sedang nongkrong bersama teman-temannya. Karena belum mendapat informasi tentang Juzi, Guan Ming pun langsung menyerang si penculik dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Setelah berhasil mengalahkan semua teman-teman si penculik, Guan Ming pun kembali menanyakan keberadaan putrinya. Si penculik pun mengaku bahwa 6 tahun yang lalu dia memang sudah menculik seorang anak. Namun karena masih baru pertama kali, si penculik menyuntikkan bius terlalu banyak kepada anak tersebut. Hingga akhirnya si anak pun tewas dan dibuang di tepi jalan begitu saja. Mendengar hal itu, Guan Ming yang mengira kalau anaknya telah tewas, sontak menjadi sangat marah dan berniat untuk menghabisi si penculik. Namun, Ling kemudian tiba-tiba muncul dan menghentikan tindakan Guan Ming. Setelah itu, saat di pinggir jalan, Guan Ming pun menceritakan apa yang sudah dikatakan oleh si penculik kepada Ling. Mendengar hal itu, Ling pun menenangkan Guan Ming dengan berkata kalau bisa saja apa yang dikatakan si penculik barusan tidaklah benar. Ling juga meyakinkan Guan Ming kalau Juzi kini pasti masih hidup. Mendengar hal itu, Guan Ming yang masih terbawa emosi kemudian pergi dan berniat untuk menghabisi si penculik. Tak lama kemudian, Limu datang dan menegur Ling karena tidak berhasil meyakinkan Guan Ming. Padahal meski Juzi benar-benar sudah tidak ada, Ling seharusnya berbohong agar Guan Ming tetap mau menyelesaikan tugasnya. Sementara itu, di dunia fiksi, saat sedang dalam perjalanan bersama Kong Wen, Juzi bercerita kalau dulu sang kaisar memiliki 2 jenderal yang sama kuat. Mereka adalah Red Min dan Jiu Tian. Namun karena pada suatu masa kaisar menghilang tanpa kabar, Red Min pun langsung menggantikan posisinya. Akan tetapi, di bawah kepemimpinan Red Min, orang-orang yang menentang, mengkritik, dan bahkan bersuara dihabisi semua satu persatu. Di momen itu, Red Man yang sudah menganggap Jiu Tian seperti saudaranya sendiri, kemudian mengajaknya untuk bergabung dan akan dia jadikan sebagai Perdana Menteri. Namun, karena Jiu Tian tidak suka dengan cara Red Man memimpin, dia pun langsung menolak hal itu. Oleh sebab inilah, Jiu Tian akhirnya dihabisi oleh Red Man dan difitnah sebagai seorang pengkhianat. Beberapa saat kemudian, Juzi pun membawa Kong Wen kembali ke rumahnya. Di momen ini, Juzi bercerita kalau dia hidup sebatang kara setelah kedua orang tuanya tewas dihabisi para kesatria merah. Karena mereka berani melanggar dan keluar rumah saat malam hari. Tak lama setelah itu, beberapa orang dari distrik Naga tiba-tiba datang ke rumah Juzi dan langsung mengambil barang-barang yang ada di dalamnya. Namun, karena tidak menemukan satu pun barang yang berharga, orang-orang itu bermaksud menghabisi Kong Wen dan juga Juzi. Di momen ini, armor iblis yang ada di dada Kong Wen pun akhirnya terbangun.
Sementara itu di dunia nyata, Guanming menemui Kong Wen yang sudah sembuh di atas sebuah gedung. Di sana, Kong Wen bercerita kalau dia telah menambahkan Guanming ke dalam cerita novelnya sebagai kesatria merah yang mengejar Kong Wen dan Juzi. Mendengar hal itu, Guanming yang sempat berniat untuk menghabisi Kong Wen pun kembali mengurungkan niatnya. 又或者死都唔嚟。我諗起我阿爸。 Guanming lalu membaca buku catatan miliknya yang kemarin dipinjam Kong Wen untuk menulis ide baru. Karena hal itu, Guanming pun akhirnya tahu kalau karakter gadis dari distrik Baihan yang kini sedang bersama Kong Wen adalah Juzi. Nama yang sama dengan nama anak kandung Guanming yang sudah lama menghilang. Oleh sebab itu, Guanming pun mulai yakin kalau cerita di dalam novel yang ditulis Kong Wen berhubungan dengan apa yang ada di dalam mimpinya. Sekaligus berpengaruh kepada orang-orang di dunia nyata yang dijadikan karakter oleh Kong Wen. Guanming lalu bertanya, apakah novel karangan Kong Wen itu bisa mengubah kenyataan atau tidak? Mendengar hal itu, Kong Wen pun menjadi bingung mau menjawab apa. Terlebih lagi saat ini dia sedang kehabisan ide untuk melanjutkan cerita novelnya. Kong Wen sedang stuck di dalam cerita saat Juzi dan Kong Wen tengah dikepung orang-orang dari distrik naga. Mengetahui hal itu, Guanming pun memberinya ide untuk memanfaatkan armor iblis. Mendengar saran dari Guanming, Kong Wen pun terkejut dan terinspirasi hingga membuatnya terpeleset dari atas gedung. Beruntung, Guanming berhasil menangkap dan menyelamatkannya. Sementara itu di dunia fiksi, cerita berlanjut di saat Kong Wen dan Juzi tengah dikepung oleh orang-orang dari distrik naga. Pada momen menegangkan ini, tak disangka armor iblis yang menempel di tubuh Kong Wen tiba-tiba keluar dan menunjukkan wujud aslinya. Iblis itu pun langsung membantai semua orang dari distrik naga dengan kekuatan dan kelincahan yang dia miliki. Setelah menghabisi semua musuh, iblis itu menemukan seorang anak dari distrik naga yang masih hidup. Dia kemudian berniat untuk langsung menghabisinya juga. Namun tak disangka, tubuh si iblis tiba-tiba menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan. Dari sini, Kong Wen pun sadar kalau ternyata dia bisa mengendalikan tubuh si iblis sesuai kehendak dan kemauannya. Karena iblis itu telah meminum banyak darahnya Kong Wen. Di momen ini, si iblis tidak menyangka kalau ada seorang manusia biasa yang mampu memerintah dan mengendalikan dirinya. Sementara itu, di dunia nyata, Guanming menghubungi Ling dan memberitahunya kalau mulai sekarang dia tidak akan lagi berusaha untuk menghabisi Kong Wen karena dia sudah berubah pikiran dan malah ingin membantu Kong Wen menyelamatkan Juzi di dalam novelnya. Guanming kemudian pergi ke tempat Kong Wen. Di sana, Guanming pun akhirnya tahu kalau ayah Kong Wen dan Limu pernah menjadi partner bisnis dan membangun perusahaan Aladin bersama. Namun pada suatu masa, ayah Kong Wen mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal. Setelah itu, Guanming yang menyadari sesuatu kemudian mengajak Kong Wen untuk pergi ke tempat yang aman. Di sisi lain, Ling yang tadi sempat menguping perbincangan Guanming dan juga Kong Wen lalu menanyakan kebenarannya kepada Limu. Ling yakin kalau ayah Kong Wen pasti meninggal bukan karena kecelakaan biasa, melainkan sengaja dihabisi oleh Limu. Karena hal itu, Li pun memutuskan untuk berhenti bekerja dengan Limu.
Akan tetapi, saat Ling dalam perjalanan pulang, dia tiba-tiba disetrum oleh anak buah Limu dan dibawa masuk ke dalam mobil. Di depan mereka, Guan Ming dan Kong Wen naik taksi untuk segera pergi ke perpustakaan. Melihat hal itu, kedua anak buah Limu yang menangkap Ling pun segera mengejarnya. Setelah sampai di perpustakaan, Kong Wen pun langsung melanjutkan cerita novelnya. Sedangkan Guan Ming menyiapkan beberapa bola untuk berjaga-jaga jikalau anak buah Limu datang mengancam mereka. Sementara itu, di dunia fiksi, Kong Wen dan Juzi yang akhirnya sampai di kuil Dewa Redmane melihat ribuan kesatria merah yang sedang terduduk diam. Kong Wen yang penasaran lalu menyentuh salah satu dari mereka dan membuatnya ambruk. Di momen ini, setelah mengingat kejadian kejar-kejaran tadi, Kong Wen akhirnya sadar kalau para kesatria merah itu hanya bergerak di siang hari. Kong Wen juga paham mengapa Redmane melarang para warga untuk keluar saat malam hari. Yaitu karena Redmane tidak mau para warga mengetahui hal ini. Di dunia nyata, dua anak buah Limu akhirnya tiba di perpustakaan. Mereka bermaksud untuk menghabisi Kong Wen dan menghentikan cerita novelnya. Akan tetapi, Guan Ming yang melihat hal itu tak tinggal diam dan langsung melawan keduanya. Di tengah pertarungan, Guan Ming sempat terpojok dan kewalahan saat menghadapi salah satu anak buah Limu yang menggunakan alat kejut listrik. Namun, dengan menggunakan sarung tangan karet, Guan Ming akhirnya berhasil mengalahkan pria tersebut. Di sisi lain, anak buah Limu satu lagi yang mulai kehabisan tenaga langsung menggunakan serum kekuatan super untuk melawan Guan Ming. Karena hal itu, dia pun menjadi sangat kuat hingga berhasil menyudutkan Guan Ming. Di tengah pertarungan, Ling yang tersadar dari pingsannya langsung pergi ke tempat Guan Ming dan membantunya melawan anak buah Limu. Meski sempat kewalahan, namun dengan bekerja sama melawan pria tersebut, Guan Ming dan Ling pun akhirnya berhasil memenangkan pertarungan. Sementara itu di dunia fiksi, Kong Wen dan Juzi yang sedang dalam perjalanan menuju tempat Redmane bersemayam sempat meminta bantuan kepada armor iblis. Kong Wen sudah menganggap armor iblis seperti temannya sendiri. Dan setelah mereka berhasil mengalahkan Redmane, Kong Wen pasti akan membebaskannya. Tak lama setelah itu, mereka pun akhirnya sampai di tempat Redmane bersemayam. Di tempat tersebut, Kong Wen dan Juzi tiba-tiba mendengar suara genderang yang sangat kencang. Namun, tidak ada siapapun di sana, kecuali mereka berdua. Setelah melihat patung monster raksasa, Juzi pun sadar kalau suara yang mereka dengar bukanlah suara genderang, melainkan suara detak jantung. Patung monster raksasa itu kemudian bergerak bangkit dan ternyata dialah sosok Dewa Redmane. Melihat Kong Wen, Redmane pun langsung mengenali aroma tubuhnya. Redmane lalu menjelaskan kalau Kong Wen adalah anak dari rekannya dulu yang bernama Jiu Tan. Redmane lalu mengajak Kong Wen pergi ke suatu tempat. Di depan sebuah pohon, Redmane menjelaskan kalau di bawah pohon itulah jasad Jiu Tan dikuburkan. Dahulu, Jiu Tan dan Redmane selalu bertempur dan sering menghabiskan waktu bersama. Namun, karena Jiu Tian menolak tunduk padanya, Redmane pun terpaksa menghabisi Jiu Tian. Jadi, singkatnya, secara tidak langsung, Kong Wen ini
sudah seperti ponakan bagi Redmayne. Mengetahui semua itu, Kong Wen pun menjadi sangat marah dan langsung menyerang Redmayne dengan bantuan armor iblis. Di tengah pertarungan, meski dengan tubuh yang sangat besar, Redmayne ternyata mampu bergerak dengan sangat lincah dan membuat Kong Wen serta si iblis armor menjadi kewalahan. Bahkan dengan keempat tangannya yang perkasa, Redmayne mampu menghancurkan si iblis armor dengan sangat mudah. Setelah itu, saat Redmayne hendak menghabisi Kong Wen, tiba-tiba perhatiannya tertuju kepada Juzi yang mainin sebuah lagu dengan serulingnya. Hal itu Juzi lakukan karena dia teringat dengan pesan ayahnya dahulu. Kalau dia pasti akan datang setelah Juzi mainin sebuah lagu dengan serulingnya. Mendengar hal itu, Redmayne yang terganggu pun langsung mengurung Juzi di dalam perutnya. Sementara itu, di dunia nyata, terlihat Kong Wen yang terluka cukup parah setelah ditikam oleh salah satu anak buah Limu yang berhasil menyelinap. Karena hal itu, Kong Wen pun segera dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Guanming lalu melihat laptop Kong Wen dan berniat untuk melanjutkan cerita novelnya yang belum selesai. Tak lama setelah itu, Liu Mu tiba-tiba datang dan menjelaskan semua rencananya dari awal. Sejak baru pertama kali bertemu dengan Guanming, Li Mu sudah memiliki rencana untuk mengadu dombanya dengan Kong Wen. Dan setelah keduanya tewas, Li Mu juga sudah menyiapkan cerita untuk memalsukan kematian mereka. Beberapa saat kemudian, Guanming akhirnya sadar kalau dirinya memang ditakdirkan bertemu dengan Kong Wen untuk membantunya menyelesaikan novel yang telah dia buat. Guanming juga yakin kalau novel ini bisa membuatnya bertemu kembali dengan Juzi. Mendengar hal itu, Li Mu pun berusaha merebut laptop Kong Wen dari Guanming. Namun, Ling langsung menghadangnya agar Guanming bisa melanjutkan cerita di novel tersebut. Sementara itu, di dunia fiksi, Yuzi yang berada di dalam perut Redmayne ternyata masih hidup dan terus mainin serulingnya. Karena hal itu, tiba-tiba dari kejauhan muncul asap merah. Dan keluarlah seorang kesatria merah yang pernah mengejar Yuzi serta Kong Wen. Kesatria itu datang dan langsung menyerang Redmayne dengan menggunakan senjata yang mirip dengan berondong. Di tengah pertarungan, saat peluru senjata si kesatria mulai habis, Redmayne pun menyerang balik hingga membuat si kesatria kewalahan. Melihat hal itu, Kong Wen pun berniat untuk membantu. Namun, si kesatria malah mengajak Kong Wen untuk mencabut pedang yang tertancap di dahi Redmayne. Di saat Kong Wen akan bangkit, ternyata armor iblis masih hidup dan langsung kembali menempel di tubuh Kong Wen. Armor iblis itu kemudian membuat Kong Wen naik ke atas pohon. Sementara itu, si kesatria merah yang terus dihajar oleh Redmayne ternyata masih hidup dan mampu bertahan. Kesatria tersebut kemudian memancing Redmayne ke arah pohon agar Kong Wen bisa meraih pedang yang ada di dahinya.
Setelah berhasil meraih pedang itu, Kong Wen pun sadar kalau senjata tersebut adalah pedang milik ayahnya sendiri, yaitu Jiu Tian. Redman yang panik lalu berusaha untuk menghentikan Kong Wen. Namun, berkat bantuan dari Kesatria Merah, Kong Wen pun berhasil menebas tubuh Redman. Setelah pertarungan itu, Juji pun akhirnya keluar dari perut Redman dan langsung ditangkap oleh Kesatria Merah. Juji yang penasaran lalu membuka topeng kesatria tersebut. Dan ternyata kesatria itu adalah Guanming yang merupakan ayah kandungnya Juji. Ternyata Guanming benar-benar datang setelah mendengar suara seruling anaknya. Sementara itu di dunia nyata, Ling akhirnya selesai membaca ending cerita yang ditulis oleh Guanming. Seorang suster lalu datang dan mengabarkan kalau Kongmen berhasil selamat. Sementara itu, dari balik jendela, Guanming tiba-tiba melihat sesuatu dan langsung berlari keluar. Di depan rumah sakit, Guanming melihat bocah laki-laki yang pernah dia kejar-kejar sedang bersama seorang gadis di sampingnya. Guanming yang merasa kenal dengan gadis tersebut kemudian menangis dan menyanyikan lagu yang sangat disukai oleh putrinya. Karena hal itu, gadis tersebut pun menoleh ke arah Guanming dan terungkap bahwa gadis itu ternyata adalah Jusi. Karena hal itu, film pun menjadi bersambung. 你去咗邊啊？